Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Melalui video kali ini saya ingin melanjutkan pembicaraan mengenai pengelolaan laboratorium IPA gitu ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas prinsip dasar dari pengelolaan laboratorium ya. Jadi prinsip dasar yang digunakan itu adalah ini, meningkatkan kualitas sumber daya manusia ya, sehingga laboratorium itu dapat tepat guna, mendukung pembelajaran, terawat, siap dipakai, tertib, sehat, aman, mampu mengembangkan penguasaan ilmu oleh guru gitu ya. Nah, dan pada siswa sendiri juga akan muncul prestasi belajar ya secara ilmiah dalam hal ini. Oke, untuk menunjang dari pengelolaan IPA ini ada beberapa aspek ya, aspek-aspek yang harus dilakukan ya dalam pengelolaan IPA, yaitu di dalamnya ada kegiatan perencanaan, penata laksanaan, administrasi, pengamanan dan perawatan, dan monitoring dan evaluasi. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menguraikan lebih detail bagaimana aspek pengelolaan IPA gitu ya, pengelolaan laboratorium IPA gitu ya. Jadi aspek yang pertama ini adalah aspek perencanaan. Jadi secara umum didefinisikan sebagai proses pemikiran yang sistematis, analitis, logis tentang kegiatan yang dilakukan melalui langkah-langkah dan metode, sumber daya, tenaga, dan dana secara efektif dan efisien. Jadi kalau kita ngomong rencana, planning, itu masih berada pada pemikiran ya, yang sistematis, logis, analitis gitu ya. Nah, jadi ketika kita ingin melakukan kegiatan perencanaan laboratorium, tentu saja kita terlebih dahulu melakukan atau menganalisis kira-kira kegiatan itu apa saja ya, langkah-langkahnya apa saja, metodenya gimana, sumber daya yang dilibatkan itu kayak apa, tenaga dan anggarannya juga seperti apa. Ini penting sekali sebagai dasar untuk melangkah dalam pengelolaan laboratorium ya. Tanpa adanya rencana tentu saja nanti akan dalam pelaksanaan kegiatan laboratorium itu akan terbengkalai karena tidak ada planning atau tidak ada program kerja yang jelas gitu ya. Nah makanya aspek ini sangat penting di awal ya, harus direncanakan. Ini biasanya perencanaan ini bisa dalam bentuk tahunan atau bentuk semester gitu ya. Nah, perencanaan ini tentu saja melihat dari kegiatan perencanaan sebelumnya ya. Istilahnya ini adalah pasti ada masukan dari hasil evaluasi gitu ya. Beberapa hal penting yang ada atau harus muncul dalam perencanaan kegiatan lab itu: satu, perencanaan kegiatan lab sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 kali dalam 1 semester. Ini minimal gitu ya, dalam 1 semester harus ada kegiatan perencanaan karena pembelajaran itu dilakukan dalam 1 semester. Perencanaan kegiatan lab harus sesuai dan mendukung program kerja sekolah ya. Tentu saja nanti ada sumbangsih ya dari visi misi sekolah tersebut gitu ya. Kemudian perencanaan kegiatan lab dikembangkan berdasarkan evaluasi semester sebelumnya. Ya, ini saya sudah menyebutkan tadi ya. Jadi kegiatan perencanaan itu ya istilahnya feedback dari evaluasi sebelumnya, biar kegiatan lab selanjutnya itu bisa efektif dan efisien ya, tidak boros waktu dan tenaga gitu ya, tepat guna. Kemudian perencanaan kegiatan lab harus mencantumkan secara jelas wewenang, tugas, dan kewajiban ya. Jadi dalam menyusun perencanaan itu personalianya itu harus jelas ya.
Kemudian yang terakhir nomor 5 adalah perencanaan kegiatan lab harus disampaikan ke pihak sekolah sebagai proposal ya. Ini memang didesain kegiatan perencanaan ini adalah kepala laboratorium ya. Setiap semester atau tahunan itu mengajukan rencana pengelolaan laboratorium. Bisa di dalamnya itu ada pengusulan dana, pengusulan perbaikan dan sebagainya. Itu dalam bentuk sebuah proposal gitu ya, yang harus diajukan ke kepala sekolah gitu ya. Kemudian aspek yang kedua adalah aspek penata laksanaan. Ini bagian dari pengurusan penataan ya, penataan di dalam laboratorium gitu ya. Ya, jadi kegiatannya harus dilakukan sebelum melakukan penataan ya. Itu harus pertama mengenali alat dan fungsinya. Ya, ini biasanya kegiatan penata laksanaan ini dilakukan oleh seorang laboran atau kepala laboratorium atau guru ya. Ini saling berkolaboratif, kooperatif. Yang pertama ya jelas ketika ingin menata, mengatur alat dan bahan di dalam lab itu harus mengetahui alat dan fungsinya seperti apa, sehingga tidak salah menempatkan gitu ya. Mengenali sifat bahan, kualitas alat ya, keperangkatan, harga alat dan unsur kelangkaan. Ini biasanya hati-hati ya. Kalau barang langka itu ditaruh di tempat yang kuat gitu ya, biar nggak rusak gitu ya, yang kuat dan aman gitu ya. Bahan dasar penyusun alat ya, ini hati-hati, terutama bahan-bahan kimia gitu ya, harus penyimpanannya itu biar aman gitu ya. Kemudian bentuk dan ukuran alat, tidak semuanya barang itu masuk di dalam lemari gitu ya. Biasanya kalau peralatan fisika itu ya, itu bisa ditaruh di luar. Kalau peralatan kimia, biologi ya itu harus dimasukkan ke dalam ya, berkaitan dengan kerusakan, kemudian interaksi bahan-bahan kimia itu ya. Kemudian bobot atau berat alat ya, ini harus diperhitungkan. Kemudian yang ketiga masih ini ya, maaf ini yang kelanjutannya gitu ya. Jadi aspek penata laksanaan itu seperti apa ya. Jadi kegiatan penataan alat dan bahan adalah serangkaian proses pengaturan alat dan bahan laboratorium supaya tertata rapi, memudahkan dalam pencarian dan perawatan atau pemeliharaan, serta memperhatikan risiko kerusakan alat dan bahaya. Oke, jadi kegiatan penata laksanaan ini merupakan serangkaian proses pengaturan alat ya, dengan memperhatikan kerapian, memudahkan dalam pencarian. Jadi laboratorium yang penataannya bagus itu nanti akan memudahkan dalam satu, pemeliharaan ya, yang paling utama pemeliharaan. Kedua, ketika akan melakukan praktikum gitu ya. Jadi ketika akan melakukan praktikum itu biasanya laboran itu sudah melakukan pengecekan ya, mengkalibrasi, mengontrol dan sebagainya. Nah itu kalau sudah tertata rapi, maka si laboran itu atau siswa itu akan, misalnya kalau siswa disuruh bantu itu ya, itu akan mudah mencarinya gitu ya. Jadi kegiatan penataan ini atau tata laksana ini ya harus diperhitungkan ya, atau dimasukkan dalam kegiatan pengelolaan lab. Kemudian untuk memudahkan akses pencarian atau penggunaan alat dan bahan, sebaiknya dikelompokkan, diklasifikasikan dan pemberian label ya. Untuk memudahkan pencarian itu biasanya dikelompokkan ya, kemudian diberi label nama. Kalau bahan-bahan kimia di dalam botol mungkin enggak kelihatan ya, kalau cair itu
maka perlu diberikan label namanya. Nah, kemudian diklasifikasikan berdasarkan misalnya kelompok pelajaran, mata pelajaran fisika, kimia, biologi. Atau di dalam kelompok kimia dikelompokkan lagi ya, berdasarkan unsur dari bahan itu, unsur pembuatannya atau material dari bahan itu. Nah, jadi tidak tercampur gitu ya. Atau ada yang biologi misalnya dikelompokkan berdasarkan judul percobaannya, satu set percobaan respirasi gitu ya, dan sebagainya. Itu dikelompokkan seperti itu biasanya. Kalau di fisika juga sama, biasanya ada kit optik, kit magnet, kit listrik. Nah, itu sudah dikelompok-kelompokkan menjadi satu percobaan. Kemudian pada dasarnya semua peralatan di sekolah adalah milik negara atau yayasan, sehingga sekolah itu hanya memelihara dan mengelola ya. Jadi kalau di sekolah negeri itu lab itu ya milik negara, milik pemerintah. Sekolah hanya diberi tugas untuk memelihara dan menggunakannya. Keberadaan alat dan bahan harus dipertanggungjawabkan. Kalau ada yang rusak ya harus diperbaiki, diganti gitu ya. Alat dan bahan harus dilengkapi dengan dokumen pendukung, misalnya ada berita acara, serah terima. Ya, ini hari tanggal spesifik ini biasanya dimanfaatkan nanti fungsinya ya, fungsi dari dokumen ini untuk administrasi ya dan evaluasi tentunya. Jadi dalam proses evaluasi atau pemeliharaan itu butuh data dari administrasi. Dalam pencatatan misalnya alat ini sudah rusak apa belum, fisika, kimia, biologi ada berapa alat yang mengalami kerusakan. Nah, itu kan bagian dari administrasi ya. Nah, itu ya harus dicatat, kemudian dilakukan evaluasi, kemudian dilakukan pengajuan untuk pemeliharaan. Kemudian aspek pengadministrasian dan inventarisasi. Administrasi laboratorium adalah suatu kegiatan lab dalam pencatatan atau inventarisasi fasilitas dan aktivitas laboratorium. Ya, jadi ini kita sudah masuk ke aspek pengadministrasian dan inventaris gitu ya. Administrasi ya kegiatan pencatatan. Inventaris adalah kegiatan atau usaha menyediakan rekaman tentang keadaan semua fasilitas atau barang yang dimiliki di laboratorium. Jadi mengumpulkan informasi ya tentang keadaan fasilitas. Fasilitas itu bisa alat dan bahan, prasarana, gedung dan sebagainya ya. Nah, kegiatan inventarisasi yang memadai dapat membantu diperolehnya pedoman untuk mempersiapkan anggaran dan mempersiapkan kegiatan pada tahun yang akan datang ya. Dengan adanya kegiatan ini, pencatatan dan penyediaan rekaman ya, mestinya tentang keadaan suatu benda itu atau administrasi dan inventaris ini ya sebagai feedback bahwa adanya pengusulan anggaran di dalam perencanaan pengelolaan lab pada semester yang depan atau tahun yang akan datang gitu ya. Ini berarti fungsi utamanya adalah itu. Kemudian menyelenggarakan inventarisasi terhadap fasilitas dan peralatan yang dimiliki adalah kewajiban bagi pihak pengelola. Nah, ini wajib ya hukumnya. Sistem dan pelaksanaan inventarisasi harus mengikuti peraturan dan petunjuk pedoman yang berlaku sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian, catatan inventaris yang baik akan mempermudah pergantian tanggung jawab dari pengelola yang satu ke pengelola yang lain. Ya, jadi rekaman atau administrasi keadaan dari fasilitas laboratorium itu harusnya dilaksanakan oleh pengelola ya, karena nanti
biar berkelanjutan ya. Ketika jabatan kepala laboratorium itu sudah lepas diganti dengan yang lain, maka kepala laboratorium yang baru itu yang pertama kali dilakukan ya melihat catatan keadaan laboratorium yang ada gitu ya. Nah, jadi melihat dari buku administrasi. Nah, itu nanti akan melanjutkan gitu ya. Keadaannya seperti apa dulu. Kalau ada yang rusak, banyak yang rusak, berarti berkewajiban melakukan atau menyusun anggaran untuk memperbaiki atau pembelian alat yang baru gitu ya. Prinsip dasar dari administrasi ini meliputi ya dalam kegiatan administrasi itu ya, prinsip dasarnya nanti akan terbentuk atau memunculkan beberapa catatan ya. Yang pertama buku inventaris alat dan bahan, kartu stok alat dan bahan, kartu label, formulir peminjaman alat dan bahan, buku harian, bisa buku tamu kehadiran gitu ya, kartu reparasi alat, ini berkaitan perbaikan ya, nota dan sebagainya, daftar alat dan bahan sesuai dengan pedoman percobaan, jadwal kegiatan, jadwal piket, jadwal penggunaan lab, nah gitu ya. Kemudian tata tertib laboratorium. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari kegiatan administrasi. Kemudian aspek selanjutnya adalah aspek perawatan dan pengamanan, perawatan dan pemeliharaan gitu ya. Jadi alat itu ya harus dirawat dan dipelihara agar terjaga kondisi dan kalibrasinya atau kualitas alat ukurnya gitu ya. Perawatan adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan atau mempertahankan, mengembalikan peralatan dalam kondisi yang baik ya. Ini suatu kegiatan yang dilakukan untuk memelihara biar kondisinya tetap baik. Perawatan yang dimaksudkan di sini adalah sebagai usaha preventif atau pencegahan agar peralatannya tidak rusak atau tetap terjaga dalam kondisi yang baik. Ya, nah, pencegahan itu atau perawatan bisa dilakukan dari mulai dari pencegahan ya sebelum terjadi kerusakan. Jenis perawatan ada dua, yang terencana dan tidak terencana. Kalau terencana ini sudah terjadwal gitu ya, sudah ada dananya dan dilaksanakan secara kontinu gitu ya. Nah, serta dilakukan monitoring dan evaluasi. Ini masuk dalam program perencanaan ya, proposal perencanaan. Nanti di dalamnya itu ada kegiatan perawatan ya, yang berkala gitu ya. Kemudian perawatannya tidak terencana ya, ini berkaitan dengan musibah ya. Jadi ketika ada laporan atau siswa melakukan praktikum, ada alat yang rusak, pecah ya, tanpa terduga. Nah, ini masuknya perawatan yang tidak terencana. Jenis perawatan yang bersifat perbaikan terhadap kerusakan yang tidak diperkirakan sebelumnya. Kegiatan perawatan, pemeliharaan dan pengamanan bisa dilakukan melalui melakukan pencegahan. Misalnya pemberian peringatan melalui gambar, teks, atau pemberitahuan secara langsung oleh laboran atau guru di situ ya. Misalnya menyimpan alat lab agar terhindar dari kerusakan. Membersihkan ya, ini berkaitan dengan kondisi alat biar tetap bagus, biasanya dari debu dan uap air yang dapat menyebabkan korosi dan kotoran yang lain gitu ya. Kemudian memelihara misalnya dengan memberi minyak pelumas pada alat mekanik ya. Berarti ini rutin diberikan, menyiram tanaman, memberi makan pada hewan percobaan di sini ya. Kalau di kebun atau lab biologi ya harus memberi
memberi air setiap pagi dan sore, pemberian pupuk, melakukan pemangkasan pada pohon-pohon daun yang sudah mati gitu ya. Kemudian memeriksa atau mengecek kondisi peralatan untuk mengetahui adanya gejala kerusakan. Ya, selalu melihat kondisi alat. Kalau ada kerusakan kecil, segera diperbaiki sebelum menjadi kerusakan yang lebih berat gitu ya. Kemudian yang keenam, menyetel kalibrasi alat agar peralatan selalu dalam kondisi normal dan standar ya. Ini kegiatan rutin sebelum dilakukan percobaan atau melakukan praktikum ya. Kemudian memperbaiki kerusakan ringan dan mengganti komponen yang rusak atau mati. Ya. Kemudian aspek monitoring dan evaluasi. Ya. Saya langsung ke sini aja. Ke sini dulu ya. Jadi ini adalah kegiatan monitoring dan evaluasi. Ini akan nampak seperti ini. Ini adalah bagian dari proses pengelolaan laboratorium gitu ya. Jadi dimulai dari membentuk tim pengurus, kepala laboratorium, tenaga teknisi laboran, kemudian ada guru mapel, kebersihan gitu ya. Itu langkah pertama adalah identifikasi masalah. Ini biasanya untuk menyusun program kerja ya, perencanaan. Ini dimasukkannya ya dari evaluasi sebelumnya. Ya, dari evaluasi masuk ke perencanaan berdasarkan masalah gitu ya. Kemudian menyusun program kerja. Nah, dari program kerja ini diusulkan butuh anggarannya berapa. Nah, sehingga menetapkan anggaran pendapatan dan belanja sekolah. Kemudian melaksanakan kegiatan laboratorium. Dalam prosesnya ini ada evaluasi untuk perencanaan yang akan datang. Semua kegiatan ini dimonitoring secara berkala, diawasi gitu ya. Pengawasnya siapa? Ya kalau dalam lingkup lab, kinerja dari laporan ya yang mengawasi adalah kepala lab. Kinerja dari siswa yang melakukan praktikum, yang mengawasi adalah lab dan laboran dan guru biasanya ya. Lah, semua ini atau dalam kegiatan lab ini ya, itu diawasi juga oleh kepala sekolah. Program kerjanya bagaimana, berjalan baik atau enggak. Lah, sekolah, kegiatan laboratorium di sekolah itu juga diawasi oleh dinas setempat. Ini berkaitan dengan pengusulan dana gitu ya. Kemudian tujuan dari kegiatan monitoring itu, setiap program kerja pasti ada kegiatan monitoring evaluasi, termasuk di dalamnya ada pengelolaan lab IPA ya. Tujuan diadakan monitoring untuk mengontrol dan mengendalikan ketercapaian tujuan. Kemudian untuk memperoleh data mengenai keterlaksanaan kegiatan laboratorium sesuai dengan perencanaan atau tidak. Data yang diperoleh tadi sebagai evaluasi digunakan sebagai bahan masukan untuk perencanaan semester berikutnya ya. Monitoring atau pengawasan pengelolaan laboratorium akan efektif apabila, nah ini monitoring dari lab ya, dari kepala sekolah maupun dinas ya. Nah, dalam lab itu adanya buku kunjungan atau buku tamu baik dari kepala sekolah atau pengawas dari dinas terkait. Nah, ini kalau ada buku tamu kan berarti nampak adanya monitoring dan evaluasi dari luar lab gitu ya. Adanya dokumentasi laporan hasil pelaksanaan. Nah, dari kegiatan laboratorium sendiri ada hasil pencatatan keterlaksanaan dari program kerja yang jelas gitu ya. Ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai aspek-aspek apa saja yang ada dalam pengelolaan laboratorium IPA. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.